Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi di wabarakatuh. Talkshow aman di jalan taat di aturan bareng kami mahasiswa KKN Gia 13 Desa Lawungu Sukoharjo. Talkshow yang akan membahas pentingnya keselamatan berkendara roda 2 dan bagaimana melakukan modifikasi motor yang aman bagi pengendara motor dan tidak melanggar hukum. Bersama saya Alvan Haidar dan rekan saya Mas Robi yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Tak lupa telah hadir bersama kami tamu istimewa Mas Latif, warga Desa Lawu, sebagai pengendara motor yang aktif yang akan berbagi pengalaman langsung dari lapangan tentang berkendara, kondisi trafik, dan pengendara motor di Muter Sukoharjo khususnya di Desa Lawu ini. Nah, Mas Latif, Mas. sebagai warga Desa Lawu ya Mas, Nggih. kira-kira bisa diceritakan nggak Mas, bagaimana kondisi jalan Desa Lawu dan kondisi para pengendara di jalannya? Tapi sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Latif Rasidi. Sebagai warga Desa Lawu, keseharian saya sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Ya, saya setiap hari berangkat kerja naik motor melalui jalan Desa Lawu yang alhamdulillah sudah cukup baik jalannya. Untuk apa ya Mas? Perilaku pengendaranya Mas. Untuk perilaku pengendara alhamdulillah sudah cukup baik dan taat aturan. Namun ada juga yang masih melanggar aturan, terutama bagi anak-anak muda yang sering kebut-kebutan, balapan juga, Knalpotnya Mas, knalpot racing, knalpot racing. ya Rekan. trek-trekan juga Mas. Wah, nek kados kayak itu lumayan berbahaya ya Mas. Sementara itu data dari Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas meningkat dari 1487 pada tahun 2003 menjadi 1510 di 2024. Dengan korban meninggal naik dari 105 jadi 113. Ini tentu jadi perhatian serius terutama bagi pengendara motor roda 2. Kalau menurut Mas Alvan sebagai mahasiswa hukum ya Mas, Nggih, Mas. Nggih. itu bagaimana Mas pandangan hukum tentang modifikasi motor seperti itu Mas? Nggih, nggih. Secara hukum, modifikasi kendaraan diperbolehkan asalkan tidak merubah spesifikasi teknis utama dari kendaraan. Dasarnya ada di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor. Jadi, jika modifikasi memenuhi dimensi, kerangka, sistem rem, sistem kemudi, dan mesin, maka harus melalui uji tipe terlebih dahulu di Dinas Perhubungan. Kalau tidak dilakukan, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pengendara bisa dikenai sanksi pasal 22 UU nomor 22 pasal 277 UU nomor 22 tahun 2009. Wah, terus kira-kira apa Mas sanksinya Mas? Untuk sanksinya tentu pasal 277 menyebutkan bahwa orang yang memodifikasi kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai dengan tipe aslinya tanpa persetujuan dan pengujian bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, Mas, menurut Mas Latif pribadi nih ya, Nggih. untuk modifikasi motor yang dilakukan anak-anak itu, kira-kira mereka lebih mementingkan gaya atau keselamatan sih Mas? Menurut Mas Latif? Terutama untuk anak-anak muda itu Iya. lebih mementingkan gaya, tren, Tampilan ya Mas. tampilan. Looks. Untuk Looks. keselamatan itu agak kurang. Tapi ada juga modifikasi yang kayak Ada ini ya. standar look gitu loh Mas. Kayak Yang rem ganti rem, BBK-nya dibesarin. ya, Bagus buat pengereman sih. ya ada juga yang untuk mengutamakan keselamatan udah ada. Tampilan oke, Tapi juga bodi aman. standar, Tapi juga aman. Modif-modif kecil gitu loh Mas. Ringan gitu. Individu. Enggak Ya. ganti kayak Enggak yang ban sing cacing, knalpot knalpot racing, ban ceper. cacing, racing trek-trekan itu wah itu bahaya Mas. Iya Mas, bahaya sih. Bahaya itu. Saya juga Sesuai bahaya sih. tempatnya ya. Betul. Ya, Terus
jika ya ada Yes. orang yang niatnya pengen modif, kira-kira untuk mencapai road legal atau legal di jalan itu seberapa jauh sih Mas batasannya? Oke. Yang diperbolehkan adalah modifikasi yang tidak mengganggu aspek keselamatan dan tidak melanggar lalu lintas. Contohnya, ganti warna bodi ini diperbolehkan, Mas. Nggih. Asal lapor atau registrasi dulu ke Samsat. Nah. Banyak ya, terutama anak-anak remaja yang ganti warna entah di repan atau di cutting stiker. Yang kedua, ganti jok atau velg. Selama ukuran tidak melebihi batas pabrikan itu diperbolehkan, Mas. Kalau jok yang ketipisan ya bagus sih, cuman kan ya keras. Ya, tidak nyaman. Nggak nyaman. Untuk touring juga Touring agak pegel. Pegel. sering touring nggak nyaman. Nggih. Kemudian tambah aksesoris keamanan seperti lampu LED. Kalau lampu motor yang bawaan pabrik biasanya kuning, Mas, yang lama Ya, itu. sekarang diganti banyak yang pakai bilet. Nah, ganti bilet, Lebih terang. lebih terang, aman kalau malam hari. Tapi nggak tahu itu undang-undangnya gimana. Kalau Kalau gimana, Mas? menurut kepolisian, kalau lampu bilet kan itu Oke, mungkin ada yang standarnya ada cut off-nya. ada. Itu aman itu kalau nggak kena apa? Nggak silau ke pengendara lain. Tapi ada yang juga yang bilet-biletan itu loh, Mas. Selama ini, Mas, selama pemasangannya bener, kan Hmm. ada ya yang bilet dipasang di belakang, kayak mobil misal gitu ya. Iya. Sengaja dihidupin buat ganggu pengendara belakang itu kan nggak boleh. Itu melanggar berarti, Melanggar, Mas, ya? melanggar, Mas. Itu tadi modifikasi yang diperbolehkan ya Mas. Iya, Mas. Terus kira-kira yang sangat dilarang itu apa Mas? Oke. Pertama yang dilarang dalam memodifikasi kendaraan bermotor, yang pertama ganti knalpot racing, Mas. Sebenarnya boleh ganti knalpot, cuman ada batas aman, ada batas Ya. ukurannya. Itu dinamakan desibel. Ini di batas 80 sampai 90 desibel, Mas. Kalau melanggar, ini bisa dikenai pasal peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan sanksi 250.000. Kemudian kurungan penjara 1 bulan. Yang kedua, ubah mesin tanpa uji tipe. Biasanya kan pada bore up Berap, banyak Mas sekarang berap. dinaikin cc-nya, Makin kencang. volumenya itu kan harus ini, Mas, nyambung sama STNK juga tuh. Di STNK kan ada tulisannya itu Ya, sesuai CC. kapasitas CC. mesin. Ya. Kalau enggak diregistrasi ke Samsat nggak bisa, Mas, melanggar hukum masuknya. Ini menurut pasal 52 ayat 3 dan pasal 50 ayat 1. Yang kemudian menghilangkan atau mengganti komponen penting ini kemudian menghilangkan atau mengganti komponen penting ini mencakup melepas pion, melepas plat nomor, ya kan ada tuh, Mas. Banyak ini. Plat Spion nomor diganti dicopot. pakai akrilik. Nah, akrilik itu masih boleh, akrilik Masih boleh? masih boleh. Iya. Yang penting fontnya sama. Walaupun akrilik boleh. Spion dicopot biar apa namanya? Keren. Keren. Nah, itu. Lampu sen dicopot, terus rem, reflektor dicopot. Itu nggak boleh, Mas. Ada peraturannya di pasal 285 ayat 1 dan sanksi denda maksimal 250.000. Oke. Ya itu mungkin bisa jadi perhatian masyarakat ya agar tidak melakukan pelanggaran. Iya. Kemudian tanggung jawab sebagai pengendara dari kacamata hukum itu bagaimana sih Mas? Tanggung jawab utama pengendara motor adalah menjaga keselamatan dirinya, paling penting. Dan kawan berkendara kita. Misalnya kan kita berkendara di motor nggak berkendara sendiri, Mas. Ada orang-orang di jalan juga harus kita perhatikan keselamatannya. Menurut pasal 106 UU Lalu Lintas menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi, mengutamakan keselamatan. Itu artinya pengendara yang ugal-ugalan atau pakai motor yang tidak layak bisa dikenai sanksi, bahkan dalam beberapa kasus bisa masuk ke pidana jika menyebabkan kecelakaan, Mas. Kemudian menurut Mas Latif, Ya. kira-kira harapan Mas Latif ke depannya untuk anak-anak atau pengendara motor di Lawu ini bagaimana Mas? Harapan saya itu kalau untuk anak muda yang suka trek-trekan, itu sekarang kan udah ada
wadahnya ya Mas. Kayak di sirkuit di Boyolali ada. Ya, Kalau pakai knalpot racing boleh track di situ. Boleh. Tapi kalau untuk di jalan raya, itu Mengganggu. melanggar aturan dan Wah. mengganggu lingkungan sekitar. Iya. walaupun udah di batas aman, tetap yang namanya warga sekitar kan pasti Ya, kayak knalpot racing gitu kan Mas. Ya. mengganggu Mengganggu. kenyamanan. Ganggu kenyamanan. Kalau di sirkuit kan aman Mas. Ya, Dan sekarang kalau anak muda itu udah ada yang go internasional, Go internasional, terutama bagus. pembalap muda yang dari Gunung Kidul, Iya. Jogja, banyak Mas. Ya. Contohnya Veda Ega sama Kiandra Ramadipa, Oh, iya. itu udah mendunia Mas. Mendunia Di juga, ya. Eropa juara Asian Talent Cup juga itu banyak Mas. Kalau anak muda yang suka kebut-kebutan, Ya. harapannya kalau yang pengendara warga sekitar Desa Lawu, Ya, harapannya taati peraturan lalu lintas, atau ada apa selalu menggunakan helm, safety riding, safety. Dilengkapi ya ini ya apa dilengkapi. namanya, keamanan berkendaranya. Oke, Ya. siap Mas Latif, terima kasih. Ya, Mas. Dan Mas Alvan atas insight yang diberikan. Jadi, Mas, Jadi kita jadi sama-sama. memperoleh informasi lebih ya tentang hukum-hukum berkendara di jalan. Ya. Harus gini, harus gitu. Gak asal modif kencang Modif kenceng bagus, Iya. didelok enak, Iya. tapi enggak mengganggu memberikan masyarakat lain keselamatan, juga. mengganggu keselamatan. Kemudian ini sebenarnya banyak ya bisa kita ambil dari podcast hari ini, tapi mungkin sedikit aja. Jadi modifikasi itu sebenarnya boleh teman-teman, asal masih sesuai hukum dan tidak membahayakan pengendara lainnya. Kemudian safety riding itu bukan cuma pilihan, tapi harus sebagai kewajiban. Wajib. Yang ketiga, keselamatan di jalan itu dimulai dari kita sendiri. Dari kita naiknya standar, aman, insya Allah kalem. kita sendiri aman dan mengamankan pengendara lainnya. Nah, sebagai kalimat penutup, semoga talk show ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk berkendara dengan aman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.